Baik, alhamdulillah kita sekarang masuk ke dalam bab 7. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin dari kata-katanya saja kita sudah bisa mengetahui. Jadi pernikahan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi pengertian pernikahan itu adalah secara bahasa, pernikahan adalah mengumpulkan, menjodohkan, dan menyatukan. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Nah, sedangkan pernikahan menurut Islam adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sering disebut pernikahan adalah menggenapkan dan menyempurnakan agama. Nah, jadi dalam menyatukan dua insan ini, laki-laki dan perempuan, kita harus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho dari kedua orang tua kita. Karena pernikahan itu menurut Islam adalah sesuatu yang sakral. Jadi sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keterangannya mengenai keutamaan menikah. Dalam Quran surah An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahilah orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, jadi subhanallahnya ya, Allah ini sebelum kita menikah saja Dia sudah menjanjikan karunia-Nya. Karunia-Nya apa? Jadi ketika kita sebelum menikah kita belum mendapatkan pekerjaan, setelah kita menikah kita diberi rezeki yang banyak dan berlimpah, karena itu tadi pernikahan ini adalah menyempurnakan sebagian dari agama Islam. Nah, Islam itu sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti. Kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi, dan tidak berarti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan. Nah, ada satu hadis yang menjelaskan tentang pernikahan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hadis itu dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi yang untuk kalian yang sekarang lagi sendiri atau lagi jomblo, jangan takut karena Allah itu sudah mempersiapkan jodoh yang terbaik untuk kalian. Hanya saja untuk sekarang ini belum dipertemukan. Tapi ingat, kita tidak boleh yang cuma hanya berdoa, dan doanya itu seperti, ya Allah jodohkanlah hamba dengan dia, walaupun hamba tidak berjodoh, jodohkanlah ya Allah. Nah, itu kan sedikit memaksa. Jadi doa harus dengan usaha. Usahanya apa? Usahanya adalah mencari yang terbaik. Karena kalau kita ingin jodoh kita terbaik, perbaikilah diri kita. Karena ada kan yang mengatakan bahwa jodoh itu adalah cerminan diri kita sendiri.
Tapi kan kalian ini masih masa-masa remaja, masih kelas 12 juga. Perjalanan kalian masih panjang. Jadi kejarlah cita-cita terlebih dahulu. Bahagiakanlah kedua orang tua kalian dan jauhi apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih tujuan dari pernikahan? Jadi tujuan pernikahan itu ada 6. Yang pertama itu untuk memenuhi tuntunan naluri manusia. Nah, yang kedua ini adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga itu untuk membentengi akhlak. Dan yang keempat itu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Yang terakhir adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil itu adalah pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipermainkan. Dan dalam Islam juga dijelaskan bahwa pernikahan adalah sebagian dari penyempurnaan agama. Nah, jadi ketika kita menyatukan dua insan, laki-laki dan perempuan, kita harus meminta ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho orang tua. Jadi seseorang yang menikah itu memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.